Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus alim ulama cerdik pandai yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Mulai kita bangun dari tidur kita subuh tadi sampai kepada detik ini, takkan mungkin terhitung oleh alat dan ilmu hitung sudah berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku itu. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah, mari kita syukuri nikmat Allah dengan selalu melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kajian kita siang ini 3 perbuatan yang merusak amal manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kita ini ada yang di bagian luar dan ada yang di bagian dalam. Bagian luar tampak, bagian dalam tak nampak. Harus pakai 3 dimensi baru sampai ke bagian dalam. Kalau ibu-ibu hamil, seorang perempuan yang hamil ingin melihat cabang bayi di dalam kandungannya, harus dilakukan USG 3 dimensi baru nampak di dalam. Tapi kalau tidak, yakin dan percaya dari kasat mata takkan nampak dia. Tapi di dalam tubuh manusia ini ada 3 unsur kecil namun besar faedahnya pada diri manusia itu sendiri. Apa dia? Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi memompakan darah ke seluruh pembuluh bagian sel yang ada dalam tubuh kita. Kalau dia berhenti, maka berhenti pula lah hidup kita. Menurut dokter, ketika terjadi terkatupnya jantung, maka jantung tak berfungsi. Mati seseorang, lalu orang memvonisnya dengan sebutan gagal jantung. Kecil dia, fungsinya besar dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, paru-paru. Organ ini ada di dalam juga. Tempat keluar masuknya udara ketika hari ini kita hidup, menghirup, itu bekerja paru-paru dalam tubuh kita. Kalau bermasalah paru-paru, biasanya lelah kita cepat ketika berjalan, ketika kita melaksanakan aktivitas. Sesak amok, berlari sesak napas, berjalan sesak napas, paru-paru mungkin bermasalah. Yang ketiga, ada unsur yang disebut dengan hati, yang berfungsi untuk menetralisir seluruh makanan yang masuk dalam tubuh kita. Pecal, lontong, onde-onde, salalawak yang tadi pagi kita makan, maka itu akan dinetralisir oleh yang namanya hati, memisahkan mana yang mengandung vitamin, mana yang mengandung karbohidrat, mana yang mengandung racun.
dalam hati. Maka tiga komponen ini sangatlah besar fungsinya dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi kajian kita ada satu unsur yang sesungguhnya Allah dan Rasul mengatakan bahwa ada fungsi yang luar biasa. Ketika hari ini fungsi daripada sesuatu organ ini tak lagi berfungsi pada diri manusia, maka bisa jadi binasa manusia itu, baik di dunia apalagi besok di akhirat. Apa dia? Itulah hati manusia. Namun hati yang kita kaji dalam siang ini bukan hati yang ditaruh oleh Allah di dalam lambung kita, yang tadi fungsinya untuk menetralisir daripada organ-organ yang masuk, makanan yang masuk. Karena hati dalam organ tubuh manusia itu taruhnya di sini. Tapi hati yang dikaji pada siang ini letaknya di sini, di dada manusia, tempatnya iman, tempatnya sesuatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, di mana taruhnya iman?" Nabi menyebut ke arah dadanya 3 kali, "Una, una, una." Di sinilah taruhnya iman itu. Makanya ibu-ibu kalau sedang melihat perangai anaknya tak baik, yang dielusnya itu di sini. Jarang kita tengok di perut. Dena makan nanti yang makna dari si guru pak. Di sini taruh memang. Dena udah lama dari tadi lagi nengok perangai kamunya. Kan di sini elusnya pak ya. Kenapa? Karena memang di sinilah hakikat taruhnya hati. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, ternyata kata Imam Al-Ghazali ada 3 perbuatan, ada 3 sesuatu yang akan merusak amal. Salah satunya ada di dalam hati manusia itu. Apa dia? Yang pertama, kalau dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah, bahwa Nabi mengatakan hati manusia itu tempatnya segala sesuatu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi dari An-Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fi jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Pada jasad manusia kata Nabi, pada diri manusia kata Rasulullah, ada segumpal daging. Kalaulah elok daging itu, maka elok ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau rusak yang satu itu kata Rasulullah, maka rusak keseluruhannya. Apa nama daging itu? Kata Rasulullah, ala wahiya qalbun, itulah hati manusia. Maka kalau hati itu rusak kata Rasulullah, rusaklah keseluruhannya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, bahkan kata Imam Al-Ghazali, 3 penyakit yang paling besar dalam hati. Yang pertama, nama penyakit itu adalah hasad, dengki, iri hati. Apa lagi kesamaannya Pak? Bini, kalau bahasa awaknya bini. Apa lagi bahasanya? Busuk hati, atau busuk hati. Air. Ini penyakit. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, penyakit pada hati manusia itu namanya riya, pamer. Yang ketiga, penyakit itu namanya ujub, sombong, membanggakan diri, membesar-besarkan diri. Ini ujub ini. 3 penyakit ini membinasakan manusia baik di dunia maupun besok di akhirat. Maka karena waktu kita singkat, satu saja kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita akan bertemu di lain waktu, melanjutkan yang kedua dan yang ketiga. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu hasad? Sepakat jumhur ulama mendefinisikan tentang hasad. Hasad adalah sebuah sifat yang terjadi pada diri seseorang, di mana orang itu tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Bahkan tidak cukup dengan itu saja,
orang itu ingin kenikmatan yang ada pada diri seseorang itu dia dapatkan dengan cara yang batil. Ini bahaya hasad ini. SMS, senang melihat orang lain susah, susah menengok orang lain senang. Nah, ini SMS Pak, bukan SMS di handphone kita ya Pak. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, ini bahaya hasad ini. Maka orang yang seperti ini binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang naik jabatan dia yang susah. Begitu diumumkan naik eselon 1, eselon 2, eselon 3 terhadap seseorang, orang yang kasat akan mulai goyah dia. Apa lu goyang naik? Ada yang lama jadi PNS. Mulai goyah dia. Naik jabatan orang dia yang risau. Ini hasad. Orang beli mobil dia yang meriang. Ini bahaya nih bahasa nih. Parkir mobil baru di rumah si fulan. Ini tetangganya mulai nih kalau punya hasad ini. Dia meriang. Suami pulang dari kantor, "Ma, kenapa Ma?" "Tengoklah Pak, orang sebelah sudah beli mobil baru." Meriang langsung ibu. 2 hari lagi parkir pula di rumah si fulan itu mobil, mengantarkan kulkas baru 4 pintunya. Betapa demam ibu. Ini kalau punya hasad nih Pak. Hasad, iri hati, dengki. Orang punya istri baru, masalah juga dengan dia Pak. Padahal bapak tuh nikah lagi sesuai dengan sunatullah. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi olehmu perempuan 1, 2, 3, 4. Tapi situ tak titik loh Pak. Jangan pula Bapak ambil dalil ini setelah saya ucapkan kamu boleh nikah 1 sampai 4. Tapi di situ tak titik loh kok ya. Adil syaratnya. Kalau tak mampu fawahidah kata Allah. Engkau cukup 1 saja kata Allah dalam Al-Quran. Orang banyak jamaah, ustaz tu banyak jamaahnya. Kalau orang punya hasad, ini mulai sibuk juga ya Bang. Jadi ustaz kan dulu hasad. Aduh, ustaz tu banyak jemaah juga, mulai hasad juga. Apa dah ustaz tu banyak jemaah? Ini hasad ini. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Ini ternyata sudah terjadi dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sahabat diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hakim, dia datang ke kafir Quraisy, lalu mereka akan melakukan hubungan diplomasi. Maka di saat itu orang Quraisy menolaknya, lalu meremehkan mereka dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat Allah di surah An-Nisa ayat 54. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Wahai Muhammad, apakah karena aku berikan engkau jabatan sebagai seorang nabi, apakah aku berikan engkau sesuatu yang baik tentang Islam, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerimamu wahai Muhammad? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah dengki iri hati kepada wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dengki itu bukan sekarang, sejak dulu sudah ada. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan hancurnya sebuah zaman dari zaman ke zaman salah satunya karena ada hasad pada diri manusia. Jadi dari dulu sampai besok hari kiamat, hasad itu selalu ada pada diri manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Karim, bahwa dulu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, banyak orang yang tak senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, apalagi ketika Islam menjadi agama yang besar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah yang berbahagia. Apa
yang mengakibatkan hasad ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Ternyata banyak sekali akibat orang yang hari ini punya rasa hasad dalam dirinya. Apa akibatnya? Yang pertama, sulit tidur. Orang kalau punya hasad pak payah tidur, yakinlah. Yang dipikirkannya harta orang, yang dipikirkannya bagaimana orang itu mendapatkan harta, yang dipikirkannya bagaimana orang itu dapat jabatan. Padahal orang yang dia pikirkan sudah enak tidur ya. Jam 9 bapak telah tidur dah. Bapak yang memikirkan itu sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 3 dan tidur dia. Ini bahaya orang yang punya rasa hasad. Napolah ini punya oto, napolah dia dapat itu dari mana lah duitnya. Orang lama-lama kalau sulit tidur nama penyakitnya insomnia. Tanya sama dokter. Harus disuntik dulu baru bisa tidur. Ini penyakit nih Pak. Kalau sudah banyak tak tidur, hipertensi naik itu. Orang kalau sulit tidurnya, tensi akan naik itu. Ini dokter yang mengatakan. Dan ujung-ujung daripada hipertensi itu stroke. Ini bahaya Maka ini sebuah penyakit yang dilarang ada pada diri manusia, dan ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang punya hasad, dengki, iri hati, yang paling dahsyat adalah di mana amalnya akan hilang lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Datangnya hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulan nar." Orang yang punya hasad pada dirinya, kata Rasulullah, akan binasa, kata Rasulullah. Hilang lenyap amal ibadahnya seperti api membakar kayu bakar. Begitu dahsyatnya hasad dalam diri kita kalau ada pada diri kita hari ini. Amal soleh kita hilang di hadapan Allah, amal yang baik kita hilang di hadapan Allah. Maka hari ini jauhkanlah sifat hasad dalam diri kita. Bagaimana solusi agar hasad ini hilang dalam diri kita? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ada 3 caranya. Yang pertama, engkau senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang hari ini kalau dia sadar nikmat itu datangnya dari Allah, ketika ada saudara yang mendapatkan kenikmatan, bukan dia memiliki sifat hasad terhadap saudaranya, tapi dia doakan saudaranya, ya Allah, si fulan kau berikan nikmat, mudah-mudahan nikmat yang sama aku dapatkan nantinya. Itu yang kita lakukan. Yang ketiga, selalu menjalin silaturahim, karena kalau sudah terjalin hubungan yang baik dengan saudara kita, ketika ada saudara kita mendapatkan kebaikan, maka kita akan bahagia dengan apa yang dia terima. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, si fulan dengan mobil barunya dia senantiasa rajin untuk datang ke masjid walaupun hari hujan lebat. Begitu doa kita kepada saudara kita. Yang terakhir yang diajarkan, perbanyaklah berprasangka baik kepada orang lain. Jangan bersuuzon, husnuzon yang diperbanyak. Mudah-mudahan harta yang dia dapatkan dari hasil kebaikan yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, dan itu bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka hati dengan yang hari ini ada pada diri kita, kita jagalah daripada penyakit hasad dan dengki yang tak baik di hadapan Allah, dan Rasulullah menyuruh kita jauhkanlah sifat hasad dan dengki ini. Mudah-mudahan sifat hasad ini mulai hilang pada diri kita, andai kata itu ada pada diri kita, dan mudah-mudahan ini pula yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faktabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.